Halo, perkenalkan nama saya Vira Kania. Saya adalah salah satu peserta yang lolos beasiswa LPDP gelombang pertama tahun 2016. Nah, di video kali ini saya bakal cerita dan share ke kalian gimana sih caranya dan tips and triknya biar lolos beasiswa LPDP. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini kalian harus isi formulir. Diisi formulirnya yang pertama pasti ada program studi, terus kemudian LOE-nya udah dapat atau belum, terus universitasnya dalam negeri atau luar negeri, terus master atau PhD dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan di saya case-nya waktu itu menggunakan beasiswa master, sudah dapat unconditional letter dari universitas di luar negeri. Kenapa saya memilih jalur tersebut? Karena saya merasa bahwa kalau saya udah dapat unconditional letter akan lebih mudah jalannya, walaupun beberapa teman saya juga waktu itu belum dapat universitas dan dia juga lolos gitu. Kemudian yang kedua, kalian harus isi riwayat pendidikan beserta nilai atau IPK. Isi sejujur mungkin karena nanti ijazah kalian bakal dicek. Terus kemudian akan lebih mudah menurut saya kalau misalnya kalian sudah cum laude, terus kalian juga dari universitas yang ternama. Kemudian riwayat pekerjaan beserta pendapatan itu juga diisi sejujur mungkin ya. Karena kalau menurut saya sih ya, karena semuanya harus jujur gitu kan. Jadi kita isi aja. Terus kemudian pengalaman organisasi. Buat teman-teman yang masih kuliah, bagus banget kalau kalian punya pengalaman organisasi selain dengan IPK yang tinggi. Jadi di sini dari tim penyeleksi juga bisa ngelihat bahwa kita nggak hanya capable di akademik, tapi di non akademik kita juga bagus gitu. Nah, terus lanjut lagi, kalian harus isi prestasi, even itu tingkat kota, provinsi, nasional, internasional, selengkap mungkin. Terus kemudian pengalaman riset, karya ilmiah, konferensi dan seminar, kalau bisa diisi juga. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah perlu bohong gitu kan ya. Terus kemudian kalau bisa dilampirkan juga dengan sertifikat-sertifikat. Terus kemampuan berbahasa. Pastikan juga kalian kalau misalnya mau ke luar negeri sudah lolos IELTS minimal 6,5 atau TOEFL ya setara seperti itu. Dan kita masuk kemudian ke esai. Jadi kalian harus nulis esai. Pertama sih menurut ada 3 kali ya. Sukses terbesar dalam hidupku, terus kontribusi kalian yang telah akan atau sedang dilakukan, terus kemudian juga rencana studi kalian. Nah, Oke, jadi kan esainya 500-700 kata nih. Jadi semaksimal mungkin kalian sepadat mungkin harus bisa merangkum apa yang kalian ingin tulis. Untuk sukses terbesar dalam hidupku itu menurut saya tips yang pertama adalah flow-nya harus dapet. Kalian harus bisa cerita dari awal mula gimana kalian mencari kesuksesan itu sampai menggapai kesuksesan itu apa. Terus pasti ada tantangan dong. Terus gimana kalian menghadapi tantangan tersebut. Terus kemudian apakah sukses kalian yang sekarang ini sudah tercapai, terus apakah masih ada lagi yang ingin kalian capai. Kalau menurut saya sih yang penting semua flow-nya dapat. Nah, terus kalau saya waktu kemarin ada 5 paragraf. Jadi yang pertama itu adalah pembukaan, terus kemudian 2 tuh isi atau perjalanan kesuksesan saya itu seperti apa. Terus kemudian kedua lagi sisanya adalah penutup. Terus kita lanjut lagi ya ke kontribusi bagi Indonesia. Nah, kontribusi yang telah, sedang, atau akan saya lakukan kepada masyarakat atau instansi, profesi, komunitas saya. Ini lebih ke personal sih. Menurut saya pasti masing-masing punya kontribusi yang besar bagi Indonesia. Apakah dalam bidang pendidikan, apakah dalam bidang ekonomi, keuangan, terus kemudian lingkungan, who knows gitu kan ya, macam-macam. Nah, sebenarnya nggak semua harus dimulai dari level nasional. Karena saya sendiri nggak punya buat level nasional. Saya sendiri impactnya cukuplah ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Karena kebetulan saya kerja di salah satu lembaga negara yang kita fokus di area tersebut. Terus kemudian menurut saya sih yang paling penting adalah impactnya nyata. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu ceritanya. Terus step by stepnya dijelasin. Jadi apakah yang kamu lakukan sekarang untuk kontribusinya seperti apa sih gitu kan. Terus kemudian kamu pasti yang akan kamu lakukan untuk Indonesia nanti kalau sudah selesai kuliah itu apa gitu kan. Kamu bisa membayangin nggak sih Indonesia 5-15 tahun mendatang, apa sih yang Indonesia paling butuhin dan apa yang bisa kamu berikan kepada Indonesia. Jadi menurut saya sih harus ada flow-nya dan harus dapat nih antara keinginan kamu, terus jurusan yang kamu pilih nanti, terus bagaimana dengan jurusan yang kamu pilih nanti itu bisa mengelevate cita-cita kamu nantinya yang kamu bisa kontribusikan ke Indonesia. Oke? Dan harus jelas step by stepnya. Nah, rencana studi menurut saya paling gampang karena di satu paragraf pertama kalian bisa jelasin
kenapa jurusan itu yang kalian ambil, kenapa universitas tersebut, apakah universitas tersebut mungkin bagus dari sisi rankingnya, ataukah dari metode pembelajarannya juga oke, atau dari lulusannya juga punya karir internasional yang bagus dan sebagainya. Terus kemudian nanti ada mata kuliah yang harus kalian isi. Mata kuliah semuanya dari website, jadi kalian tinggal translate aja sih sebenarnya. Terus kemudian rencana tesis. Menurut saya ini yang perlu research lebih dalam. Kalau kalian bingung rencana tesisnya apa ya gitu kan, kita kan belum kuliah di sana, kita nggak kebayang. Kalian bisa kontak calon dosen mungkin, atau kalian bisa baca-baca jurnal, kira-kira apa sih yang lagi hits gitu kan di jurusan kalian nanti. Terus kalian juga bisa kontak-kontak student, siapa tahu ada student dari Indonesia atau student dari luar negeri juga ya, siapa tahu yang punya ketertarikan yang sama. Kalian bisa sharing juga mungkin gimana ya, apa sih yang lagi hits buat tesis. Kalau menurut saya sih jangan lupa juga dikaitkan dengan mungkin permasalahan atau kondisi yang ada di Indonesia sekarang. Terus yang terakhir adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini ada formatnya, jadi jangan khawatir untuk bingung gimana caranya. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih surat rekomendasi harusnya dari orang yang benar-benar kenal kalian, dan kalau bisa sih jabatannya juga ya lebih tinggi dari kalian gitu kan ya. Nah, kalau saya kemarin dapatnya dari pembimbing skripsi S1 saya di salah satu perusahaan, kemudian dapat dari bos saya di kantor, alhamdulillah baik banget. Terus ketiga adalah dari stakeholders. Stakeholders tuh kebetulan salah satu kepala biro di pemerintahan yang lumayan banyak back to back sama saya, bekerja bersama. Jadi menurut saya itu aja mungkin ya buat seleksi administrasi. Good luck, semoga sukses persiapan untuk beasiswa LPDP-nya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah atau bisa lewat ke blog saya di bawah ini. Terus juga jangan lupa nge-like dan subscribe kalau memang ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di part kedua ya. Dadah!